Informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan orang tua siswa menyerbu pendaftaran 33 SMP swasta gratis yang baru dibuka di Depok, Jawa Barat. SMP swasta gratis menjadi pilihan bagi orang tua siswa yang anaknya tak tertampung di sekolah negeri dan terkendala biaya untuk masuk sekolah swasta umum. Ratusan orang tua siswa menyerbu pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis tingkat SMP di Kota Depok, Jawa Barat. Tak seperti mendaftar sekolah umum yang biasanya dilakukan di sekolah tujuan, pendaftaran sekolah swasta gratis ini dipusatkan di Balai Kota Depok. Syarat pendaftaran membawa surat keterangan lulus SD, kartu keluarga atau surat domisili Kota Depok. Program sekolah swasta gratis disambut antusias warga lantaran bisa meringankan beban biaya ketimbang harus menyekolahkan anaknya di swasta umum. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 gak diterima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kan rezeki anak saya. Tahun ini, Pemkot Depok membuka 33 SMP swasta gratis dengan daya tampung 2.500 siswa. Sementara untuk 11 MTS swasta gratis bisa menampung 640 siswa. Peserta didik diprioritaskan bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri. Dalam program ini, Pemkot Depok menganggarkan biaya per siswa sebesar Rp250.000 per bulan untuk SPP dan Rp3 juta untuk uang masuk sekolah. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Pendaftaran SMP swasta gratis dimulai kemarin hingga 5 Juli mendatang. Di hari pertama pendaftaran sudah ada sekitar 600 orang tua siswa mendaftarkan anaknya. Wali Kota Depok menyatakan program rintisan sekolah swasta gratis sekaligus sebagai jawaban atas putusan MK yang memerintahkan pemerintah memfasilitasi sekolah swasta gratis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pendaftaran sekolah swasta gratis, Balai Kota Depok masih diserbu ratusan orang tua siswa. Sudah bergabung bersama kami Iyung Rizky dari Depok, Jawa Barat. Iyung, apa saja kriteria siswa yang boleh mendaftar di sekolah swasta gratis ini? Baik, Camar dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung di Balai Pemkot Depok. Memang untuk persyaratan untuk mendaftar di sekolah gratis ini tidak ada batasan. Baik masyarakat yang tidak mampu ataupun mampu bisa diperbolehkan untuk Jawa Barat. Untuk saat ini dari sekolah sudah 17 sekolah lagi, jadi ada 50 sekolah yang gratis dan untuk sekitar 3.000 siswa didik. Di sebelah saya sudah ada Bu Karlina. Ibu, anaknya didaftar di sekolah mana? Di KPB, Karya Putra Bangsa. Udah lihat sekolahnya seperti apa sih? Udah, fasilitasnya sama kayak fasilitas sekolah yang lain, nggak bedakan meskipun gratis. Jadi saya juga berterima kasih ya ada program kayak gini bagi yang mau daftar. Masih ada kuota, terus nggak dibeda-bedakan. Memang tadi saya udah ke sana gitu. Sempat daftar di sekolah negeri sebelumnya, Bu? Sebelumnya udah, cuman ada beberapa faktor yang ada yang kurang, maksudnya ada berkas yang nggak lengkap, jadi ya udah saya jadi pilih daftar di sekolah KPB. Sudah diterima, Bu? Alhamdulillah sudah, pendaftarannya mudah, terus pendaftarannya juga cepat. Nggak ada kendala, Bu? Nggak, alhamdulillah nggak ada. Terima kasih, Bu Karlina. Ya, pemirsa, memang Pemkot Depok sendiri sudah menganggarkan sekitar 3 juta per tahun per siswa untuk program rintisan sekolah swasta gratis ini. Gitu, Camat. Baik, SMP swasta Depok, Jawa Barat sudah ramai. Terima kasih atas laporannya Iyung Rizky. Selamat bertugas kembali.
Selebgram asal Indonesia AP ditahan otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024 lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri, ia ditangkap atas tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan bertemu kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Penahanan ini pertama kali disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni lalu. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun berprofesi sebagai konten kreator dan dituduh terlibat pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar, anak muda Pak, umurnya seumuran saya 33. Sementara Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan jika AP sudah divonis 7 tahun penjara dan sudah menjalani masa hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitas belum diungkap resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Hingga kini, Kemenlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani masa hukuman. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah, Arab Saudi Selasa malam waktu setempat. Prabowo tiba dan disambut upacara kehormatan. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut upacara kehormatan dan sejumlah delegasi Kerajaan Arab Saudi. Kunjungan merupakan pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Tiba di hotel, Prabowo disambut puluhan pelajar menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Selama di Jeddah, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud. Pertemuan ini demi memperkuat kerjasama kedua negara di sejumlah bidang strategis, serta membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Dua mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang. Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat. Mereka semua sehingga kita dapat